Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, untuk pertumbuhan ekonomi yang sekarang semakin membaiknya pandemi COVID-19 ya, dan semakin membaik juga pertumbuhan ekonomi. Dan diproyeksikan di tahun 2022 di Provinsi Lampung itu akan pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk yakin sekali gitu kan? Memang harus yakin ya sebenarnya. Upaya apa yang dilakukan gitu untuk mencapai proyeksi 5% itu pertumbuhan ekonomi di Lampung, Mbak Cici? Ya, pastinya optimistis ya. Harus. Itu tercapai tentunya juga ada instrumen yang harus mendukung. Salah satunya adalah tadi persaingan usaha ya. 5% itu angka yang cukup sulit ya kalau dicapai dalam kondisi pandemi saat ini. Tapi dengan instrumen yang ada dan kondisi di Lampung memungkinkan untuk itu, insya Allah bisa tercapai. Apalagi Lampung kemarin baru saja mendapat penghargaan KPPU Award dari Komisi Pengawasan Perusahaan ya kan. Jadi karena apa? Karena Lampung mampu memberikan persaingan yang kondusif, persaingan usaha yang kondusif. Kemudian juga dalam bidang kemitraan, Lampung juga bagus ya. Jadi ada 8 kriteria yang menjadi penilaian dan itu membuat Lampung nilainya tinggi sehingga diganjarlah oleh Komisi Pengawasan Usaha ini Lampung menjadi yang terbaik. Nah Mbak Cici, ini kan diproyeksikan 5%. Mungkin saja ini juga diambil dari kepercayaan diri kita ketika mendapatkan KPPU Award ini. Nah Mbak Cici, tapi menurut pandangan Mbak Cici atau pandangan Lampung Pos seperti itu, Lampung proyeksi dengan 5% pertumbuhan ekonomi, memang kita harus optimis. Tapi melihat faktanya seperti apa Mbak Cici, menurut Mbak Cici atau Lampung Pos? Ya, kalau Lampung Pos melihat hal itu sangat memungkinkan dicapai. Karena kita sudah selama tahun 2001 ini kita mengantungi banyak prestasi ya. Contohnya di dalam bidang pangan. Lampung bisa surplus untuk pangan. Jadi bahkan untuk produksi padi kita itu Lampung tertinggi ya se-Indonesia untuk mensupport pangan nasional dari sisi padi. Belum lagi juga dengan ternak. Lampung punya ternak sapi yang cukup besar ya di beberapa tempat. Kemudian juga perkebunan juga mendukung. Perkebunan sawit yang sangat besar, perkebunan yang lainnya seperti kopi, singkong dan jagung juga sangat mendukung untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi pariwisata, Lampung tidak kalah juga ikut menyumbang potensi ini ya yang ada itu menjupang PAD. Jadi banyak faktor dari sumber daya alam ini yang memungkinkan untuk memacu pertumbuhan Lampung mencapai target 5% di tahun 2022. Jadi memang sebenarnya bukan sekedar optimis aja gitu ya. Tidak sekedar optimis saja, tapi memang dari aspek-aspek atau dari instrumen-instrumen itulah yang memang terlihat dari pertanian, peternakan, perkebunan, bahkan pariwisata yang bisa kita andalkan sebenarnya untuk menyumbang PAD, sehingga bisa saja 5% ini bahkan lebih ya Mbak Cici semoga di tahun 2022. Nah lalu Mbak Cici, bagaimana sebenarnya solusi agar pertumbuhan ekonomi terjadi terutama di sektor usaha dan juga perdagangan, jadi mewujudkan 5% ini, solusinya apa aja yang harus dilakukan Mbak Cici? Kalau tadi disebutkan kita potensinya ada ya dengan keberhasilan dan pencapaiannya, yang harus didukung juga tentang instrumennya, terutama dengan persaingan usahanya yang ada. Kita punya potensi besar, tetapi ternyata di dalam persaingan usaha terjadi monopoli. Tentu saja ini akan menyulitkan gerak usaha dan merugikan masyarakat. Nah inilah yang perlu dipantau dari persaingan usaha ini. Jadi jangan sampai ada monopoli baik itu dalam perdagangan ya terutama maupun dalam usahanya. Nah disinilah andil peran pemerintah untuk mengatur supaya tidak terjadi monopoli. Nah, seperti apa misalnya dengan menjalin kemitraan sehingga tidak ada monopoli ya. Kemitraan adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi ada dua. Kemudian kerjasama ini tentu saja saling menguntungkan ya, bukan satu menguntungkan, satu dirugikan.
Jadi memang saling menguntungkan dan kita sudah banyak berjalan kemitraan di Lampung ya yang telah digagas oleh Gubernur Lampung, kemudian juga dijalankan oleh masyarakatnya dan pengusahanya, sehingga benar-benar pengusaha besar dan masyarakat atau petani itu sama-sama menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Ini yang sangat penting dan perlu mendapatkan pengawasan juga dan pengawalan pastinya. Oke, itu memang sebenarnya harus dilakukan pengawalan dari pemerintah. Memang Mbak Cici selama ini pengawasan itu sudah maksimalkah atau seperti apa Mbak Cici? Ya, kalau sekarang kan ada komisi ya KPPU. KPPU melakukan pemantauan. Memang tugasnya adalah melakukan pengawasan dan penilaian. Kalau memang praktek kerjasama itu dinilai tidak bagus atau tidak sehat, maka dia akan memberikan informasi atau penilaian dan diberikan kepada misalnya daerah ya, kepada daerah. Jadi sifatnya KPPU hanya melakukan penilaian dan pengawasan, sementara untuk sanksi mereka tidak lakukan. Jadi dikembalikan ke daerah dan harusnya seperti apa itu dikembalikan lagi. Apakah ini akan dilanjutkan atau dihentikan? Karena namanya kerjasama kalau tidak saling menguntungkan tentunya tidak bagus juga dan sebaiknya memang dihentikan atau dibuat regulasi yang lain yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Oke, Mbak Cici. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya harus dicapai gitu ya. Itu kemitraan. Nah, namun selama ini Mbak Cici itu sudah dijalankan secara maksimal atau itu memang untuk dimaksimalkan di tahun 2022 sebenarnya Mbak Cici? Kalau beberapa contoh ya sejak beberapa tahun lalu kita sudah ada ya kemitraan, salah satunya kemitraan di bidang pertambakan ya. Di Pasena waktu itu sudah ada antara petambak dengan perusahaan besar. Tapi memang di dalam perjalanannya ada pasang surut dan ini juga menjadi perhatian tidak hanya di daerah tapi juga di nasional. Nah, dari kemitraan ini juga kalau ada permasalahan segera dilakukan pengawasan dan dicari solusinya. Kemudian kemitraan di perkebunan juga ada dengan perkebunan perusahaan besar juga dengan petani. Nah, pola-pola yang dicari adalah pola-pola yang ideal. Ini yang harus terus dicari dan disempurnakan. Kalau sudah ada contohnya, ini patut ditularkan ke beberapa pihak lainnya. Itu artinya memang dengan solusi kemitraan bukan cuma bermitra saja, tapi memang harus ada pengawasannya sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Untuk itu nanti proyeksi 5% pertumbuhan perekonomian di Lampung bakal terwujud dan tercapai. Oke Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.